Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Yusnar Yusuf, mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mapel SKI dengan nomor NIM 25404113670 dari Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tegarrejo, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Tujuan memberikan gambaran nyata tentang kegiatan pembelajaran yang inspiratif, menyenangkan dan bermakna bagi anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat. Kita absen dulu pada pertemuan kali ini. Kita absen ya. Hodijah berangkat? Berangkat. Ya, terus Nasril Hana, Berangkat. Keisha, ya, terus Anissa, Berangkat. Aisyah, Berangkat. Renzo. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita kirimkan pada guru-guru kita. Semoga kita dalam belajar mendapatkan itu dari Allah SWT dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma Amin. silakan anak bikin doanya. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan sebelumnya untuk berdiri ya di rumah, silakan. Tidak bisa dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya tanah airku. Sebelum kita pada pembelajaran materi keadaan masyarakat Arab sebelum Islam, kemarin telah kita bahas bersama-sama, yaitu apa? Bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Itu masih ingat nggak? Bangsa-bangsa apa aja? Al-Baidah, Al-Aribah, Al-Musanibah. Nah, pintar itu. Kemarin telah kita bahas bersama ya. Dan untuk sekarang kita menginjak ke materi berikutnya, yaitu keadaan masyarakat Arab sebelum Islam atau keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Keadaannya bagaimana sih? Nah, kita lihat disaksikan ya bersama-sama ya. Datangnya Islam sering disebut sebagai masa jahiliyah atau masa kebodohan. Nah, istilah ini bukan hanya menunjukkan pada kebodohan ilmu, tetapi lebih kepada kebodohan akidah. Gambar apa sih? Gambar apa? Gambar apa itu, Pak? Coba siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, orang menyembah berhala. Itu yang pertama tadi ya. Mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala. Nah, kali ini orang sedang apa? Nah, sedang minum minuman keras. Enggak tadi ya? Nanti ada orang-orang yang minum minuman keras. Ini adalah kehidupan bahasa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi berhalanya itu banyak, sampai berapa itu? 360 berhala di sebelah-sebelah. Nah, sebagian kecil ada yang beragama Nasrani itu apa? Kristen. Kemudian ada yang beragama Yahudi dan Majusi. Sama itu lebih baik dan Gusti Allah. Terus juga menganut ajaran Hanif, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Gusti Allah, agama tauhid. Nah, sekarang
keadaan politiknya. Nah, keadaan politik tidak ada pemerintah pusat, kekuasaan tersebar pada suku-suku. Ya. Kemudian pemimpin suku dipilih berdasarkan kekuatan harta dan pengaruh. Tidak ada pemerintah pusat. Kalau sekarang kan di Indonesia aja ya, punya pusat, presidennya siapa? Pak Prabowo, ada menterinya, terus kemudian ke bawah lagi ada gubernur, ada wali kota. Itu kalau dulu tidak ada. Terus pemimpin dipilih berdasarkan kekuatan. Yang paling kuat itu jadi pemimpin. Orang iso ngatur tata negara bisa dipimpin kuat. Nah, makanya kuat kekuasaan ini. Terus harta atau pengaruh wong sing dibutuhake, misalkan kalau di tingkat kelurahan punya uang banyak jadi kaya lurah ngono, padahal dia tidak tahu, tidak punya kemampuan untuk memimpin desa atau kelurahan. Tapi karena dia punya harta, maka dia itu ya. Kemudian pengaruh, ya, orang sampai pengaruh ini sampai kemarin padahal ilmunya belum tentu menguasai, tapi kelihatan punya pengaruh, berarti dijadikan ekonomi sekarang. Keadaan ekonomi sebagai besar hidup dari perdagangan, terutama kafilah dagang di Mekah yang menjadi jalur strategi atau jalur sutra. Kemudian sebagian lagi hidup dari berternak, bertanam dan merampok. Waduh, kemudian riba itu litah darat merajalela dalam perdagangan. Ini ekonomi seperti bidang ekonomi. Sebagian itu hidup dari perdagangan, terutama kafilah dari pedagang di Mekah karena menjadi jalur strategi. Itu kebanyakan ekonominya itu bekerja sebagai pedagang. Misalkan ini apa namanya, aqua harganya misalkan 500. Nah, ini kalian bilang ini dari sana saya belinya 1000, harusnya kamu harus beli 1.500. Berarti kita belinya seperti kan 500, tapi bilangnya 1000, berarti yang 500 itu riba. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena kalau yang 500 lagi 1.500 ya tidak apa-apa itu keuntungannya, tapi enggak boleh itu yang ribanya itu bilangnya belinya 500, belinya 1000. Nah 500 itu berarti apa namanya? Itu tidak boleh. Dan yang kelima, ini keadaan akhlak, banyak minum khamr. Gambar apa? Coba ada yang bisa? Orang mabuk. Yang bukan coba gambar apa? Orang minum minuman keras. Banyak minuman khamr. Padahal kalau bisa boleh tidak? Tidak boleh minum sampai mabuk-mabukan, berkoya-koya, sebab menjadikan akalnya hilang kan. Kalau minum minuman keras ya pikirannya mumet goyang, nah gitu ya. Itu zaman namanya jahiliyah. Coba kalau misalkan sekarang masih zaman jahiliyah, akhir warung-warung, akhir tutup begitu ya, berjudi, ya, judi tahu ya. Berjudi, terus berzina, terus merampok. Berarti nek ujung-ujungnya akalnya hilang gitu, bukan miliknya diminta, diambil aja. Wah, tidak boleh. Itu namanya merampok. Itulah zaman jahiliyah. Nah, namun ada juga sisi positif mereka, yaitu terkenal pemberani. Tahu pemberani ya? Bukan berani bukan karena berani mau belut, mau apa berkelahi, bukan, itu ya. Nanti pemberani ini
setiap apa dia berani bertanggung jawab. Ya. Terus dermawan. Nah, dermawan coba lihat ini. Nah. Enggak mati. Ayo. Yang berapa? Enggak jelas ya? Oh, jelas coba. Gambar apa tadi? Orang sedang apa? Nah, orang sedang. Nah, ini tangan di atas, bawah berarti orang sedang apa? Memberi sedekah. Itu dermawan. Ya. Itu namun ada namunnya itu berarti meskipun banyak yang melakukan apa namanya kebodohan, tapi juga sisi baiknya ada. Mereka itu memberani juga dermawan. Dermawan itu suka memberi. Contohnya misalnya ini ada tamu punyanya kok misalkan Pak Roni, ya, bertamu ke rumahnya Pak Atok. Nah, Pak Atok ini di rumah punya kambing misalkan, ya tuh kambingnya itu disembelih buat apa pacetane, buat nyuburi. Oh, untuk hidangannya, ini sama dermawan seperti itu. Dia tuh kalau sama kamu menghormati, kemudian dikasih punyanya apa dikasih. Kalau di Arab kan banyak anggur, terus apalagi kurma, oh, kemudian unta misalkan, nah, itu jadi dimasakin pengenalan, gitu loh. Itu sisi baiknya. Kalau sisi buruknya lah itu mereka suka mabuk-mabukan, merampok, dan seperti itu. Kemudian juga ahli sastra, nah, kemudian juga setia kawan. Tuh, itu termasuk salah satu kebaikannya. Nah, dari keterangan tadi ya, semoga bermanfaat ya, menambahkan ilmu bagi kita semua. Baiklah, masih semangat ya anak-anak? Masih semangat. Coba tepuk semangat bisa? Ya, tepuk semangat. Terima kasih ya. Ini sebelum ini ada LKPD yang akan saya bagikan. Kelompok kasih 1, 2, 3, 4 ada 4 kelompok, nanti didiskusikan ya, dari materi tadi nanti didiskusikan, diisi ya, nanti dikumpulkan. Kita silakan diisi ya. Nah, nulis. Ya, silakan diisi. Kelompok 1 coba. Kelompok 2 dulu, enggak apa-apa. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Ya, kelompok 1. Terima kasih bagi semua ya, tidak bisa. Baiklah. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu akan Pak Guru tanyakan tadi yang telah Pak Guru sampaikan. Ya, coba
pada zaman jahiliyah, disebut jahiliyah dulu ya, keagamaan masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam itu mereka menyembah apa? Ya, menyembah berhala, pinter. Kemudian dalam kehidupan sosial, mereka mempunyai akhlak yang tidak baik. Yang tidak baik contohnya apa? Terus ada sisi baiknya, apa namanya? Selain perilaku budi, ada perilaku baiknya. Contohnya apa tadi? Dermawan, pinter. Ada lagi? Setia kawan. Apa lagi? Berani. Ya, pinter. Yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Fiddin wa dunya wa akhirat. Sebelumnya kita mari kita tepuk anak soleh. Ini jadi silakan ya. Ya. Yuk tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua Muhammad Rasulullah. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan terkait pembelajaran SKI, ya, keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah SWT dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.